Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub syafil anani wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para masyayikh, para kiai, para ustaz, para ustazah, para bapak, para ibu, jamaah al-khidmah, jamaah Masjid Al-Fitrah, dan masyarakat Samiaji dan sekitarnya, yang semuanya mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan wonten Kang Ayib Hisham Basiban, Kang Ayib Iqbal, Kang Ustaz Haji Atabrani, Kang Ustaz Ilmi, dan juga pengurus Al-Khidmah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah semuanya ada kumpul di majlis pada malam hari ini. Mas Desa, semuanya yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekalian ini masih dalam keadaan terus istiqomah dalam hadir majlis-majlis Al-Khidmah. Terutama pada malam hari ini kita dididik oleh guru kita bersyukur bisa bersama-sama kumpul dari awal melaksanakan istighosah, bersama-sama melaksanakan pembacaan manaqib, mendengarkan manaqib, membacakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam durasi yang luar biasa, sekitar 3 jam atau 2 jam 45 menit. Dan ini adalah rangkaian Majlis Al-Khidmah, itu standarnya itu 3 jam. Kalau memang bukan orang-orang benar-benar dengan tujuan yang teman, yang ikhlas, berat. 3 jam itu berat. Mulai habis maghrib 7:30, sekarang sudah jam 10 lebih. Berarti sekitar 2 jam 45 menit, hampir 3 jam. Dan itu rangkaian akhirnya. Guru kita bagaimana membimbing kita yang demikian ini agar menjadi kebiasaan, bahwa kita termasuk menjadi daripada bagian orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, didawuhkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Allah dawuh wasbir lan sabara sapa sira nafsaka yo awake sira ma'al ladzina ing dalem sertane wong-wong akeh, kumpul ing dalam sertane wong-wong akeh yad'una kang pada ndonga, kang pada zikir sapa alladzina wong-wong mau yad'una rabbahum ing pangerane alladzina wong-wong mau bil asyi ing dalam waktu esuk wal bil ghadat ing dalam waktu esuk wal asyi lan waktu sore yuriduna kang pada ngarepaken sapa wong-wong mau wajhahu ing ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sekalian ini punya nafsu, punya keinginan itu banyaknya gak sabar. Untuk zikir itu berat. Apalagi suruh bacaan zikir la ilaha illallah setiap maktubah 165 kali, berat. Kalau tidak bersama-sama, kalau tidak bareng-bareng, berat. Zikir mulai dari jam habis isya sampai jam sekarang jam 10, kalau nggak bareng-bareng berat. Makanya kita dididik oleh guru-guru kita agar menjadi orang yang senang zikir, itu kumpul.
Makanya Allah perintahkan tadi telah disampaikan, wasbir nafsaka ma'al ladzina, bersabarlah engkau untuk berkumpul ma'al ladzina, itu artinya berkumpul ma'al ladzina yad'una rabbahum, berkumpul bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore, yang semata-mata tujuannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalah waktu pagi sore hanyalah waktu zikir, bisa dilaksanakan siang hari ataupun malam hari. Kalau kita nggak ngumpul, berat kita tuh. Coba sampean sendiri, zikir sendiri, setengah jam kaki wis boro-boro, setengah jam lain, seperempat jam lain, apa mana nggak pas dalam batu wis pada hilang kabeh. Melulu namanya. Yang pulang mau sembahyang isya nih kene biasa pilok zikiran la ilaha illallah sampai satu sudah 5. Pula pada isya nih kita zikiri satu sudah 5. Balik peragat donga tak bulatan ada mau beli ini tinggal kasih tipe menghardi pak menggani sejenis pada langkah. Bukan itu beratnya orang itu untuk zikir. Padahal apa? Kata baginda Nabi, termasuk mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang kemudian akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau pada prakteknya orang-orang ahli thariqah sufiyah lebih dari itu, karena akan didatang oleh guru-gurunya. Nah, bagi kita mungkin yang pemula-pemula ataupun kemudian orang umum, maka membaca zikir la ilaha illallah ini untuk dibiasakan. Karena apa? Bagaimana harapan kita untuk bisa menjadi orang yang la ilaha illallah kalau dari awal, dari semenjak sekarang kita tidak dididik, tidak menjadi kebiasaan kita membaca zikir la ilaha illallah. Kalau kita pengen nanti di akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, tentunya dari awal kita membiasakan untuk memperbanyak bacaan zikir la ilaha illallah. Maka alhamdulillah panjenengan kula menika kumpul ning majelis al-hikmah dikongkon sabar nggih mboten. Ya sabar kudu sabar sampean baturi masih masa sampean toli apa melu bubar kan mboten. Yo belenakan yo isin. Nah, dengan belenak isin lama-lama menjadi kebiasaan. Apalagi kalau kemudian Allah sudah menjatuhkan di dalam hatinya rasa mahabbah, rasa senangnya untuk zikir kepada Allah. Bukan lagi kita kemudian menjadi merasa berat, tapi akan menjadi satu kebutuhan kita untuk duduk dalam majlis-majlis yang semacam ini. Karena apa? Majlis-majlis yang semacam inilah yang akan kita sadari ini yang akan menolong kita besok di akhir kelak. Menjadi kumpulan-kumpulan semacam ini, bagaimana nanti besok akan menjadi perkumpulan kita bulan di alam akhirat kelak. Karena apa? Kita akan dicari oleh orang-orang sekitar kita. Kita akan dicari oleh orang-orang soleh. Kita akan dicari oleh orang guru-guru kita. Karena ini majlisnya daripada majlis orang soleh. Majlisnya Hadratul Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrul Sakir akan dicari oleh guru-guru kita. Maka alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan-bulan ini kita mendapatkan nikmat dari Allah